Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana walimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Ali Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salfi tharani amin. Wa qad intahal kalamu fil jawarihi sab'i ala wajhin mukhtasar. Wa qad intahal kalam, dan selesai kita pembicaraan fil jawarih tentang anggota-anggota badan as-sab' yang ada 7 yang harus kita jaga semuanya, kita syukuri. Ala wajhin mukhtasar, dengan wajah mukhtasar jami' yang insyaallah bisa mengumpulkan semuanya. Wa qasdunal an nadhkura syai'an, dan kemauan kami setelah ini adalah an nadhkura, akan menyebutkan syai'an, sedikit, sesuatu yasiran yang sedikit, fima yata'allaqu bil qalb, dalam hal yang berhubungan dengan hati. Al qalb maknanya jantung. Sekarang terbukti bahwa jantung memang berpikir, entah itu apakah ini ku jantung artinya hubungan dengan jiwa atau gimana, tapi walhasil terbukti bahwa jantung itu berpikir. Bil qalb, yang berhubungan dengan jantung, dengan hati. Allati huwa sayyidul jawarih, yang jantung itu adalah tuannya, menjadi tuannya segala anggota badan. Wa malikul a'dha, dan menjadi rajanya anggota badan. Wa huwa ma'dinul aqaid, dan hati adalah sumber, adalah adalah sumber atau tambangnya akidah. Wal akhlak, dan akhlak, wan niyat, dan niat-niat al-madmumi minha wal mahmud, baik yang akhlak, niat, akidah yang buruk maupun yang terpuji. Wala sa'adata fid dunya wal akhirah illa liman tahharahu, dan tidak ada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat illa liman, kecuali bagi orang tahharahu, yang mensucikannya, wa zakkahu, dan membersihkannya, anil qabaih, membersihkan jantung hati tersebut dari keburukan-keburukan, warradha'il, dan hal-hal yang rendah-rendah, yang buruk-buruk, yang wazayyanahu, dan tidak ada kecuali orang yang menghiasinya, wahallahu, dan tahliyah ini menghiasinya, bil mahasin, dengan kebaikan-kebaikan, wal fadhail, dan keutamaan-utamaan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi, menurut beliau di sini, demi hati, wa ma sawwaha, dan yang menyempurnakannya dan penyempurnaannya, fa alhamaha, kemudian Allah memberi ilham kepadanya, fujurha, kemaksiatannya, kesesatannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, benar-benar telah beruntung orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan benar-benar telah man zakkaha, yang membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha, dan benar-benar telah rugi man dassaha, orang yang menenggelamkannya, menyembunyikannya dalam kemaksiatan-kemaksiatannya. Tsumma innal akhlaqal madmumah, dan ini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ukurannya adalah keyakinan hati kita. Ketika hati bersih, maka anggota badan ini semuanya akan mengikutinya, dan lah rugi orang-orang yang sudah mengotorinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Tsumma innal akhlaq, dengan akidah ini, tsumma innal akhlaqal madmumah, kemudian sesungguhnya akhlak yang tercela, wal khisalal mamqutah, dan sifat-sifat yang dimurkai, fil qalbi, sifat-sifat akhlak-akhlak di hati, katsiratun, banyak. Wa kadzalikal akhlaqul mahmudah wal khisalul mahmudah, begitu juga akhlak-akhlak yang terpuji,
wal khisal sifat-sifat al-mahbubah allati yambaghi lil mu'min yang sayugjanya bagi seorang mukmin ayyuhalliya untuk menghiasi dengan akhlak dia dengannya dengan akhlak tersebut qalbahu hatinya kathiratun banyak aidun juga banyak akhlak sifat-sifat tercela dalam hati yang mengenai hati ini banyak, begitu juga sifat-sifat yang bagus, akhlak-akhlak yang terpuji yang seharusnya seorang mukmin menghiasi hatinya dengan itu juga banyak. Waqad istawfal kalam fi dzalika kulluhu. Waqad istawfal kalam dan benar-benar telah memenuhi telah berbicara dengan panjang lebar dengan sempurna fi dzalika dalam masalah itu kullihi semuanya al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali Hujjatul Islam menjadi hujjahnya Islam fin nisfi tsani dalam paruh yang kedua min al-Ihya dari kitab Ihya fi dzikril muhlikat dalam bab menyebutkan tentang perkara-perkara yang menghancurkan wal munjiat dan perkara-perkara yang menyelamatkan. Wa kalamuhu fi hadzal funun dan kalam beliau, ucapan beliau, tulisan beliau Imam Al-Ghazali fi hadzal funun dalam bidang ini, bidang membersihkan hati dan seterusnya, wal muawwalu alaih itu adalah yang dipakai untuk sandaran, untuk tetanggenan, untuk patokan, wal marji'u ilaih dan yang dijadikan marji', dijadikan rujukan likamalihi fil ilmi wal ibadah karena kesempurnaan beliau dalam ilmu dan ibadah, wazuhdi wal ma'rifah dan kezuhudan dan ma'rifat beliau dan pengetahuan beliau. Jadi beliau tidak hanya ahli ilmu tapi juga ahli ibadah, tidak hanya ahli zuhud dan ma'rifah, tidak hanya zuhud tapi juga beliau ahli ma'rifah. Maka dalam hal ini membersihkan hati dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala beliau adalah orang yang dijadikan patokan. Wa li annahu jama'a fi dzalika kalama man taqaddamahu minas salafis salih wa masyayikhit tariq. Wa li annahu dan karena beliau jamaah mengumpulkan fi dzalika di dalam masalah itu, dalam masalah ini beliau juga mengumpulkan kalama man taqaddamahu ucapannya orang-orang yang telah mendahulunya minas salafis salih yaitu orang-orang salaf saleh wa masyayikhit tariq dan masyayikh tuan-tuan guru yang ahli thariqah. Wa qad iktafara atharahu waqtabasa min anwari dan telah mengikuti jejak-jejak beliau, waqtabasa min anwari dan telah mengambil dari cahaya-cahaya beliau Imam Ghazali man ja'a ba'dahu orang-orang yang datang setelahnya, orang-orang datang setelahnya ini mengikuti jejak beliau min ahli hadza sya'an yaitu orang yang datang yaitu orang-orang ahli ilmu ini min ulama'il muslimin yaitu ulama-ulama muslimin wa salihihim dan orang-orang saleh mereka min ahli sairil afaq wal buldan dari penduduk-penduduk daerah-daerah penjajahan dunia wal buldan dan negara-negara di negara mana di negara-negara ini banyak di negara-negara yang banyak di daerah-daerah yang banyak ini semuanya mengikuti yang soleh-soleh mengikuti Imam Ghazali kama ya'rifu dzalika sebagaimana mengetahui itu wa ya'lamahu tahqiqan dan dengan tahqiq dengan yakin dia mengetahuinya man lahu rusukhun fi hadzal ulum orang yang orang yang dalam masalah ilmu ini, orang yang dalam masalah ilmu ini, ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ilmu yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, wa ghausun dan yang mempunyai yang menyelami, wattilaun dan mengetahui ala asrari thariqillah terhadap rahasia-rahasia thariqillah, ini mengetahui itu semuanya yang mengetahui bahwa Imam Ghazali ini memang al-muawwal alaih yang jadikan tetanggenan untuk orang-orang setelahnya. Fa idza alimta dzalik kalau kalian tahu itu wa araftahu dan kalian mengetahuinya fa'lam maka ketahuilah anna sifatil madmumata sesungguhnya sifat-sifat al-madmumata yang tercela fil qalbi di hati
amradun lahu. Ini adalah menjadi penyakitnya hati, penyakit lahu, penyakit hati. Waqad tu'addihi ilal halak, dan bisa-bisa sifat-sifat tercela yang ada di hati ini bisa menjadikan dia, mendatangkan dia, menyampaikan dia ilal halak, pada kehancuran fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah. Fala ghinan, maka tidak ada kekayaan, kecukupan, dan dia tidak bisa lepas lil mukmin, tidak bisa tidak bisa lepas bagi seorang mukmin an ilaji qalbihi, dari mengobati hatinya, karena ini bisa menjadikan kehancuran dia di dunia dan akhirat. Wala buddalahu minas sa'yi, dan harus baginya minas sa'yi, untuk usaha fi tahsilis sihah, untuk mendatangkan, menghasilkan, mewujudkan kesehatan, wasalamah, dan keselamatan lahu, pada hatinya harus sehat, selamat. Fa innahu, karena sesungguhnya la yanju, tidak bisa selamat illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan jantung, dengan hati yang sehat, yang selamat. Wa idza arafta, ini harus membersihkan hati, harus menghiasi hati ini dengan sifat-sifat yang baik dan membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk. Wa idza arafta, dan ketika kamu mengetahui anna sifatil qalbi, sesungguhnya sifat-sifat hati, al madmumata, yang tercela, wal mahmudata, dan yang terpuji, katsiratun, banyak, wan nadharu fiha yatul, sedangkan kalau kita melihat, atau kita mendalami dalam masalah niki akan panjang. Wa qasdunal ikhtisar, sedangkan tujuan kami di dalam kitab ini adalah ikhtisar, hanya meringkas, wal ijaz, yani sama, meringkas. Wa qad ahalna, dan kami telah mengarahkan fi talabil istiqsa, untuk mencari yang memperluas masalah ini, fi dzalik, dalam masalah ini kami telah mengarahkan alama syarahu, apa yang telah dijelaskan oleh Hujjatul Islam, oleh Imam Ghazali yang menjadi Hujjatul Islam dalam fil Ihya, kitab Ihya. Kalau kamu kepingin mendalam masalah ini, ya lihat sendiri di kitab Ihya. Tapi saya akan berusaha, beliau akan menjelaskan secara ringkas. Walakinna, tapi kami nunabbihu, akan mengingatkan bikalamin qarib, dengan ucapan yang dekat, ala syai'in minal muhlikat, dengan kalam yang sedikit, tentang mengingatkan tentang sesuatu minal muhlikat, dari perkara-perkara yang menghancurkan, allati yajibu tazkiyatul qalbi, yang wajib untuk membersihkan hati anha. Wa ala syai'in minal munjiyat, dan kami akan membicarakan sedikit tentang suatu dari hal yang, dari perkara-perkara yang menyelamatkan, allati, yang yajibu, yang wajib, tahliyatul qalbi, untuk menghiasi hati, biha, dengannya. Wa naqtasiru min jumlati dzalik, dan kami akan meringkas, akan hanya menyebutkan min jumlati dzalik, dari sejumlah itu, alama ya'um wujuduhu, kami hanya membicarakan tentang apa yang biasa wujudnya, yang di mana-mana itu biasanya ada. Hati, munjiat-munjiat itu, muhlikat-muhlikat itu, ini menyebar di mana-mana. Maka ini yang akan aku bahas. Wa yaghlibu wuqu'u, dan biasa terjadi, dan ghalib, yakni biasa terjadinya. Wa tashdadul hajatu ilaih, dan yang sangat dibutuhkan kepadanya untuk kita jelaskan. Fa awwalu dzalik, awal yang itu, awal penyakit hati itu, annahu, awal dzalik, yakni yang harus kita menyehatkan hati kita, harus kita hiasi dengan keimanan, dengan sifat-sifat yang terpuji, adalah ini jelasannya, annahu yajibu alal insan ayyuzakkiya qalbahu wa yutahhirahu min radilati syakki fillah wa rasulihi wa daril akhirah. Wajib alal insan, atas manusia, ayyuzakkiya qalbahu, untuk dia membersihkan hatinya, wa yutahhirahu, dan mensucikannya, min radilati syakki, dari keburukan yang sangat keraguan, dari keburukannya keraguan fillah, dalam masalah Allah,
wa rasulih dan utusan Allah, wa daril akhirah dan ragu tentang darul akhirah. Yang paling pertama yang harus kita bersihkan adalah napa? Kita bersihkan hati kita dari keraguan tentang Allah, Rasul dan ad-darul akhirah. Makanya ini awal ketika diturunkan Al-Quran, maka yang dibahas adalah tauhid. Tauhid. Makanya orang dulu kalau ngaji Quran itu ya anak kecil ya pasti juz amma dulu. Karena apa? Karena juz amma tauhid. Karena ayat-ayat makkiyah. Isinya adalah ayat-ayat makkiyah. Sayangnya kita nggak diajari artinya. Saya itu membekas diajari sama guru saya ketika membaca abasa wa tawalla an ja'ul a'ma, kemudian diceritakan dengan akhirah yauma yafirrul mar'u min akhi, ketika seseorang melarikan diri dari saudaranya, wis gak ada yang berani tanggung jawab. Ketika saya masih kelas 3 ibtidak kelas ini, andai kata ini kita artikan dari awal yang ayat-ayat yang seperti ini, sehingga kita mendarah daging bahwa kita semuanya akan amal kita semuanya akan kita bertanggung jawabkan di depan Allah, dicatat semuanya. Andai kata kita mulai dari kecil sudah diajari ini, sehingga kemudian tinggal ngajari fikih. Ini caranya seperti ini, Allah mertus seperti ini, ngutus seperti ini, caranya wudu seperti ini. Andai kata kita diajari seperti itu, pertama adalah ditanamkan tauhid, ditanamkan bahwa setelah kehidupan ini adalah kehidupan yang abadi, benar-benar sudah tertanam tenan. Baru kemudian diajari fikih. Fikih itu hanya segala rambu-rambu. Kita yang kita baca ini rambu-rambu. Artinya rambu-rambu gimana? Kamu nggak boleh masuk sini. Tapi kita kalau nggak tahu apa faedahnya nggak masuk sini itu apa, ya kita terjang. Kamu harus melakukan seperti ini, melakukan seperti ini. Tapi kan karena tauhidnya kurang merasuk, sehingga kemudian rambu-rambu itu tidak begitu kita taati. Makanya di sini pertama yang wajib adalah menghilangkan keraguan tentang Allah, keraguan tentang Rasulullah, keraguan tentang darul akhirah. Yang Al-Quran dipenuhi dengan itu, terutama adalah ayat-ayat makkiyah, pendek-pendek tapi semuanya menceritakan tentang yaumul qiyamah. Sidik yaumul qiyamah, idzas samaun syaqqat, idzas samaun fatarat, itu semua menceritakan kiamat. Nah, ini. Ya. Maka kita harus beliau gitu kok, wajib bagi seseorang, bagi insan untuk membersihkan hatinya, mensucikannya dari keraguan tentang Allah, Rasulnya dan darul akhirah. Fa inna dzalika min a'dhami amradil qulub, karena itu termasuk lebih a'dham, besar-besarnya amrad, penyakit-penyakit al-qulub, hati. Karena ini termasuk besar-besarnya penyakit hati, al-muhlikati fil akhirah, yang akan menghancurkan di akhirat. Wallati tadurru dararan aziman, yang akan membahayakan dengan bahaya yang sekali, yang besar. Khususan indal maut, terkhusus ketika kematian. Ketika kita ragu di ininya, gampang kita dimasuki oleh napa-napa syaitan. Waqad tu'addi, keraguan tentang Allah, tu'addi wal iyadu billah, itu bisa menjadikan wal iyadu billah ila su'il khatimah, pada buruknya khatimah kita, akhiran kita. Wa hadza syaqqut yubtala bihi ba'dun nas. Keraguan seperti ini terkadang sebagian orang niki diberi cobaan dengan itu. Nah, kita sering dengar niki orang-orang bagaimana masalah agama lah. Mereka dengan gampangnya kayak meragukan tentang Al-Quran, meragukan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering dengar. Maka keraguan seperti ini bisa terkadang sebagian orang diberi cobaan dengan keraguan ini. Fala yajuzu, maka tidak boleh liman kan, untuk orang wajada syai'an min dzalik, yang dia menemukan sedikit atau sesuatu dari keraguan itu, ayyudmirahu fi nafsihi, untuk dia simpan di hatinya. Keraguan itu tidak boleh disimpan di hatinya.
wayatwiyahu fi qalbi, dan dilempit, dilipat di hatinya, tidak boleh. Karena fayalqallah, karena nantinya dia akan bertemu dengan Allah, sowan kepada Allah, syakan, dalam keadaan ragu. Bal yajibu alaihi ayyajtahida, sebaliknya wajib baginya, alaihi padanya, baginya, ayyajtahida, untuk berusaha fi izalati dzalika, untuk menghilangkan itu. Wa yas'a, dan dia yakni sama itu mandang, berusaha serius, fi nafi, untuk menghilangkan keraguan itu, anhu, dari hatinya, bikulli ma yumkinhu, dengan segenap yang dia mampu untuk melakukannya. Wa anfa'ul asya, dan yang lebih manfaati dari sesuatu fi izalati, untuk menghilangkan keraguan tersebut, adalah soalul ulama, adalah menanyakan kepada para ulama billah, yang al-alim billah, al-arif billah, yang memang ilmunya niki napa, yang menyebabkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar pandai dalam berbicara, tapi yang benar-benar napa ilmunya niki ndadekno dia semakin nunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Al-alim billah, al-ulama billah, yang tahu tentang Allah, yang tahu bidini dengan agama Allah, ahli yakin, yaitu ahli keyakinan, yang punya keyakinan yang kuat, wal khasyati, dan ahli yang merasa takut pada Allah, wazuhdi, dan yang mempunyai kezuhudan fit dunia, dalam dunia, dalam masalah dunia, gak senang dunia. Fa illam yusatif wahidan minhum, kalau dia tidak menemukan salah seorang dari mereka, falyanzur, maka lihatlah fi kutubihim, dalam kitab mereka, allati allafuha, yang mereka karang, fi ulumi tauhid, dalam ilmu tauhid, wal yakin, dan keyakinan. Nah, kalau ada keraguan seperti itu, tapi kemudian setiap menungso niku masih keyakinannya kuat, itu kadang-kadang ada masuk kayak keraguan, tapi sebenarnya bukan syak, tapi was-was. Ini yang harus kita bisa bedakan. Ini was-was, karena setan itu bisa masuk langsung ke hati kita. Maka kadang-kadang dia bisiki. Ketika bisiki, kita merasa berdosa. Kok ada bisikan seperti ini? Merasa sangat berdosa ketika ada bisikan seperti itu. Berusaha keras untuk menghilangkan itu. Dia tahu kalau dia ungkapkan, dia omongkan apa yang ada di hatinya pada saat anak koyo was-was seperti itu adalah dosa besar. Kayak omongan, semua itu ada akibat, sebab dan akibat, kan? Semua itu no sebab akibat. Penyakit karena ini, iso sembuh karena ini, maka bisa sembuh dengan ini. Semuanya akan ada akibat-akibat, sebab dan akibat semuanya. Bisa tumbuh karena ada ini, semuanya. Terus kemudian Kanjeng Nabi ngendika, selalu bertanya sampai dunia ini gak mungkin menciptakan sendiri. Yang menciptakan pasti ada, Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian siapa yang menciptakan Allah? Ketika ini Kanjeng Nabi sampai kadang-kadang terbetik pada hatinya seseorang, semuanya ini diciptakan Allah. Lah sebenarnya ono sebab akibat. Lah Gusti Allah, siapa yang menciptakan? Sampai bertanya kadang di hati, kadang bertanya seperti itu kadang-kadang di hati. Walhasil kalau kita merasa itu adalah sesuatu hal yang jenenge niki yang dosa besar, dan ini merasa itu adalah dosa, ingin hilangkan, maka itulah keimanan. Ada bisikan, kemudian kamu merasa berdosa, harus kamu hilangkan itu. Itulah mahdhul iman namanya. Kalau sudah seperti itu, katakan di hati kamu, di lisan kamu, di hati kamu, katakan amantu billah, aku iman dengan Allah. Maka itu akan hilang dengan sendirinya. Amantu billah. Ketika ada bisikan, nah ini khawatir hanya sekedar bisikan. Kalau keraguan kan dengan alasan ini, itu mendatangkan keraguan lain. Kalau itu hanya sekedar datang dan kemudian dia berusaha menghilangkan, ini berusaha ini oleh kayak ini di hati. Itu mahdhul iman namanya. Mahdhul iman. Karena kita sudah tahu kok dalil Gusti Allah itu ada. Kita tahu kemukjizatan Al-Qur'an, kita tahu ajaran Islam yang terbukti yang
Gak ono sing madani kaya Islam. Gak mungkin aturan iki kok sangka kecuali sing dadekno menungsa seperti ini. Kita tahu semuanya itu. Kok masih ada keraguan seperti itu? Artinya itu dari napa? Dari napa syaitan. Maka beliau ngendika, walastu ani, dan aku tidaklah ani menghendaki bisyak dengan keraguan ini. Yang aku gendaki bukanlah maya jituhul insan, apa yang dirasakan oleh seseorang minal khawatir, dari bisikan-bisikan, wal wawasis dan waswas fi umuril iman, dalam masalah keimanan, bima ya'lamu butlanahu, dengan sesuatu, dengan apa yang dia yakin ketidakbenarannya. Was-was yang dia yakin itu mesti itu gak benar sebenarnya. Wis yakin, ngerti dalil-dalil, ngerti ikine. Nek gak ngerti dalil ya berarti kudu ditakoni, kudu kita tahu apa jenenge niki bantahane kalau niki nopo keraguan seperti itu. Tapi kalau sudah yakin itu salah, kemudian masih ada bisikan, lah inilah yang disebut apa was katakan di hatimu apa jenenge niki amantu billah, pasti akan hilang. Pasti akan hilang. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Tapi saya tegal amantu billah, kemudian hilang dengan sendirinya. Wa yajidu qalbahu, dan apa yang ditemukan tapi dia yakin batalnya, wa yajidu qalbahu musammiman ala khilafi, dan dia menemukan hatinya bertekad untuk melawan itu, untuk melawan was-was tersebut. Wa nafsuhu karihah, sedangkan hatinya juga tidak suka, karihatun geding lahu kepadanya. Wa nafiratan, dan melari nafiratan anhu, dan dia menemukan hatinya lari dari bisikan-bisikan itu. Fa inna dzalika huwal waswasah, maka itu adalah waswasa, disebut waswas saja, hanya bentikan-bentikan hati saja. Wa yakfil insan fi dzalika ayyakraha, cukup bagi seseorang dalam masalah ini, dalam masalah itu untuk membencinya. Wa yu'ridha anha, dan dia berpaling darinya. Wa yasta'idza billahi minha, dan dia minta perlindungan daripada itu. Nah, ini, untuk menambah keimanan, saya kepengen berbagi penemuan orang-orang sekarang, tentang Al-Quran, supaya kita tambah yakin bahwa Al-Quran itu tidak mungkin bikinan manusia. Jangankan zaman Kanjeng Nabi, zaman sekarang itu tidak mungkin, apalagi zaman Rasulullah. Kalau sekarang kan mungkin orang tentang ilmu perjaninan tahu, di Al-Quran sudah disebutkan tentang janin setelah 42 hari, kemudian apa terjadi pembentukan itu setelah 42 hari. Di dalam hadis, di dalam Al-Quran menyebutkan pertama menjadi apa, alaqah nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian apa, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian jadikan makhluk yang lain, tidak hanya sekedar daging kecil. Mungkin sekarang orang bisa ngarang seperti itu, orang sekarang, tapi zaman Kanjeng Nabi tidak mungkin. Tapi kalau Al-Quran kita, nggak mungkin orang sekarang pun bikin mukjizat Kanjeng Nabi yang menjadikan orang banyak beriman, yang mukjizat yang utama dari Kanjeng Nabi adalah Al-Quran. Dan ini tidak mungkin dibikin. Saya kepingin penemuan wong saat ini, karena penemuan ini gak mungkin gak pakai komputer. Kalau pakai tulis tangan ini gak mungkin, pasti kudu pakai komputer, karena hitung-hitungan soalnya harus dihitung. Ini namanya niki ihsaul Quran, ihsaul Quran. Ini banyak tentang ihsaul Quran, tentang Quran niku napa? Wonten ada hitung-hitungan nih. Ditemukan ratusan dari napa hitungan-hitungan Al-Quran. Ini hanya sebagian saja yang akan saya napa sebutkan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat niku mengalami 3 masa napa 40 tahun di
di Mekah sebelum diangkat menjadi Rasul, kemudian masa 13 tahun dakwah di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Dan Allah ketika menyebutkan bahwa aku akan menyabut nyawamu, ini ditaruh di surat ini, kita punya bahasa Arabnya natawafayannaka. Natawafayannaka dalam Al-Quran, natawafayannaka maknanya kami akan mengambil nyawamu. Ini natawafayannaka di dalam Al-Quran ini wonten teltiga, ada 3 tempat yang beliau sebutkan ayat itu. Wa imma nuriyannaka, kalau kami memperlihatkan kepadamu wahai Muhammad ba'dal ladzina itu sebagian apa yang kami ancamkan kepada mereka. Kan orang-orang kafir diancam, atas hati-hati nanti jangan sampai kayak kaum Nabi Soleh, ajak kayak kaum Nabi Hud, ajak sampai kayak Fir'aun, ajak kayak sampai ini, kan diancam mereka. Imma kami memperlihatkan kamu, artinya kamu tak berhidup panjang, mereka masih kafir, kemudian akan turunkan azab kepada mereka. Au natawafayannaka, atau kamu mengambil nyawa kamu sebelum itu terjadi atau bahkan tidak terjadi itu. Natawafayannaka artinya pasti terjadi bahwa Kanjeng Nabi mau diambil nyawanya. Natawafayannaka, maka sama saja fa ilaina marji'uhum, kembalinya mereka kepada kami. Mereka akan kembali, tak hisab nanti, tak turun siksa apa enggak siksa. Kalau kafir ya tetap nanti masuk neraka nanti di akhirat, enggak usah khawatir. Nah niki ayat yang pertama. Ayat yang kedua sama sampai persis, cuman fa inna ma'alikal balag jawabannya. Fa inna ma'alikal balag, hanya tugasmu hanya menyampaikan saja. Wa alinal hisab, nanti aku yang akan menghisab mereka. Berdoa tak kembalikan, nanti tak hisab di akhirat. Yang terakhir juga sabar, teruskan dakwah kamu, sabar, kamu diapa-apakan, sabar. Inna wa'dallahi haq, janji Allah itu adalah hak, pasti nyata, pasti akan terjadi. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina ituhum anatawafayannaka fa ilaina yurja'un, mereka akan kembalikan, sama saja dudono buka, mesti mereka akan kembali kepada kita. Kalau kita lihat di sini di ayat ketiga nih, ayat 33 napa surat niki ditempatkan di surat napa Al-Ghafir. Pertama, yang terakhir, yang pertama ditempatkan di surat Yunus. Surat Yunus itu surat nomor 10. Artinya 10 apa? 10 tahun beliau dakwah di Madinah. Surat yang kedua, ayat yang kedua ini ditempatkan di surat Ar-Ra'd. Surat yang ke-13, dan kemudian surat yang ketiga di surat Ghafir, surat yang ke-40. Ini kalau Sayyidina Abu Bakar yang menempatkan setelah wafatnya Rasulullah wajar. Tapi yang menempatkan Kanjeng Nabi sebelum beliau wafat sudah selesai. Hampir selesai 2 bulan, 3 bulan sebelum wafat Rasulullah hampir selesai, karena akhir ayat itu yang setelahnya hanya beberapa ayat saja, itu di waktu haji, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Mulud. Wafatnya bulan Rabiul Awal, 2 bulan 3 bulan setelah itu wafat. Yang terkenal kan napa jenenge al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah kan itu yang terkenal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi sebenarnya ada ayat, beberapa ayat saja. Ada beberapa ayat yang masih belum turun, termasuk wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Setelah niku. Tapi kan hampir selesai 3 bulan sebelumnya, dan dalam keadaan sehat segar bugar beliau. Masih nyembelih unta berapa? 63 pada waktu haji. Menyembelih sendiri, beliau waktu haji nyembelih 100 unta, yang 63 disembelih sendiri. Bisa dibayangkan kesehatannya Kanjeng Nabi pada waktu itu. Nggak ada tanda-tanda bahwa beberapa bulan kemudian akan wafat. Selesai. Dan ini yang menempatkan Kanjeng Nabi langsung taruh di sini, taruh ayat ini, taruh di sini, taruh di sini.
Ternyata niki sesuai dengan yuswane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gak mungkin seseorang mikir sampai sak ini. Mungkin ayatnya berapa ayat nih? Ayatnya niku 6238 enggak ada 7. Sekian ayat. Orang manusia enggak mungkin zaman itu mikir si tekek nih gini. Yang aneh umur Yasuwe soalnya Kanjeng apa jenis niki? Surat yang menunjukkan yang disebut-sebut Allah memberitahu tentang dekatnya ajalnya Rasulullah adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Sayyidina Ibnu Abbas ditanya Sayyidina Umar, kamu memahami ayat ini apa? Ketika dites, dipamerkan kepada penasihat Sayyidina Umar itu orang tua-tua, hafal Quran semuanya. Yang sangat muda niku Sayyidina Ibnu Abbas. Dipamerkan kepada ini kan protes. Jenengan niku kita sepuh-sepuh kok dibarengno cah nom. Akhirnya protes mereka. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas dia Pak dites. Sahabat semuanya dites ahli napa? Penasihat beliau. Kalian memahami apa dari idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang nasrullah, kemenangan Gusti Allah, wal fath wa ra'aitan nas, dan kamu melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang pada masuk agama Islam afwaja secara berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Ketika sudah kamu melihat itu semuanya, fasabbih, maka sucikan, bihamdi rabbika, disertai dengan muji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Apa kamu fahami ini? Semuanya memahami ini adalah tanda-tanda. Ketika Rasulullah melihat tanda-tanda itu, maka Rasulullah diperintahkan untuk memperbanyak baca tasbih, tahmid, dan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdika astaghfirullah, Allahumma ighfirli. Nah, gitu subhanallah bihamdihi astaghfirullah, subhanallah bihamdihi astaghfirullah, Allah subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Suruh baca ini. Tapi Ibnu Abbas enggak. Ibnu Abbas jawabannya, ini adalah pemberitahuan dari Allah kepada Rasulullah bahwa sudah dekat ajal beliau. Kalau orang sudah disuruh maca tasbih, tahmid, istighfar, karya apa nih? Dan ini yang dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar, ini yang difahami oleh Sayyidina Umar, ini yang difahami oleh Ibnu Abbas. Artinya surat niki berhubungan dengan yuswane kanjeng Nabi. Nah, kalau kita lihat, kalau kita lihat surat apa niki? Kita lihat, saya klik kanan, Ikhtiarus surah, surat apa? Surat An-Nasr. Muafik kan setuju. Bahasa Arab tapi saya, kalau ada yang bisa bahasa Indonesia kan alhamdulillah niki akan manfaat besar. Bisa ada yang bisa gawe aplikasi kayak gini. Bisa enggak? Surat An-Nasr. Surat An-Nasr niki ketika kita teliti dengan huruf Muhammadur Rasulullah, kita teliti apa? Kalimat Muhammadur Rasulullah, mimnya berapa? Niki kita anu dulu ya. Kita bukan seayat. Mimnya ada berapa? Mimnya ada satu huruf di dalam surat niki, yaitu bihamdi. Bihamdi saja, di sini saja. Bihamdi, mimnya enggak, selain ini enggak ada. Bihamdi Muhammad. Haknya ada berapa? Ada binten? 3 dari fal fathu, fasabbih, dan bihamdi. Hanya ada 3. Mim
Muhammad taki tadi ada satu ya. Dal niki wonten pinten? Dal ada berapa terakhir niku? Ada 3. Yadkhuluna fi dinillahi bihamdi. Ada 3. Muhammadur Rasulullah. Terus ra. Kita tulis langsung waulam Rasul. Ra ini. Ra ada 4. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa. Ila fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada 4. Muhammadur Rasulullah. Terus sinnya 4 3. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbi wastaghfirhu. Ada apa? 3. Terus wow ini ada 6. Jadi pengen gampang ya ngeten gini sebenarnya. Wawunya ada 6. Wow, di sini wow ini ada 1 di pertama ya. Ada 6 wong ya. Niki surat yang kedua wow ini ada 3. 1 2 3. 1 tambah 4 ya. Di terakhir wawunya ada 2. Tawwaba dan wastaghfirhu. Ngoten itu? Berarti ana pira? 1 ditambah pira iki? 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2. Pinten? 6. Pas nggak deh? 6. Terus kemudian lam ada berapa? Lamnya ada 7. Masih diteliti diteliti lam untuk nanti biar apa? Lam ini namanya 2 3 4 5 6 7. Piro? 7. Pas ya? 7. Rasulullah. Ini alif paling akeh. Lam alifnya berapa? Ada 17. Ada 17 alif, ada 17. Ini ada 5. 1 2 3 1 2 3 4 5 ya. Ini ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian alif yang terakhir ada 5. 1 2 3 4 5. Pas ya? Pas. 5 tambah 7 ditambah 1. Pinten? Pas ya? Ada pinten? Ada 17. Leres nih mau ya. Pas betul. Ini ada 5 ditambah 7 betul? 12 ditambah 5. Pas ya. Berarti pas. Kemudian lam sudah. Tadi kan sudah kan pun sudah dihitung sudah tadi. Persis dengan lam tadi yang Rasulullah tadi. Kemudian lam ada 7, ada lamnya ada 7 lagi, dan kemudian terakhir adalah hak. Haknya ada 4. Haknya ada 4. Perlu dihitung. Haknya nasrullahi wastaghfirhu innahu tawwaba. Terus fi dinillahi. Pas ya? 4 ya? Ada 4 pas, dan ini jumlahnya adalah 63.
Orang nggak mungkin ngendikan sambil ngitung, bisa nggak? Mungkin ada orang yang bilang ketepaan, nggak mungkin ketepaan lah, gini ketepaan. Karena ini pola-pola seperti ini banyak dalam Al-Quran, tidak hanya satu. Karena pola-pola seperti ini tidak hanya dalam satu, tapi sangat banyak. 1 jam menyelesaikan belum selesai ini. Kalau nyoba soalnya saya coba nerangkan 1 jam itu masih banyak yang di pikiran saya, belum yang dicatat maksudnya. Kalau yang tercatat tambah banyak lagi. Kita buktikan lagi minggu ini surat Muhammad tentang surat Al-Muddathir. Muddathir tentang Kanjeng Nabi, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir. Surat Al-Muddathir. Mundih tutupan surat Al-Muddathir. Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum berdiri, fa'anzir, beri indar mereka, beri peringatan mereka bahwa setelah kematian ada kehidupan dan kemudian kalau enggak ke nar ya ke jannah. Maka beri peringatan tentang hari yaumil kiamah, terutama tentang an-nar. Maka di sini juga disebutkan cerita tentang an-nar yang panjang. Alaiha tis'ata asyar. Kamu tahu enggak neraka sakor? Oma adraka ma sakor, la tubqi wa la tadhar, enggak menyisakan apa-apa. Wa la tadhar. Lawahatun lil bashar, alaiha tis'ata asyar, dijaga oleh 19 malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum, panjang nih, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba dan seterusnya, wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal, dan seterusnya. Ini ketika kita perlakukan sama dengan ini, yaitu kita tulis, karena di sini Al-Muddathir, maka kita tulis Al-Muddathir. Ini identik dengan nar, ya, dengan api, ya kan, dengan neraka, karena memang peringatan kan, identik dengan itu. Maka kita tulis Al-Muddathir juga. Alifnya ada berapa? Surat Al-Muddathir ada 162. Lamnya ada 104. Mimnya ada 71. Dalnya ada 26. Fa-nya ada 10. Roknya ada 68. Ini diperinci bisa sebenarnya. Kita perinci juga bisa. Kita perinci paman ini. Ikhtiarul ayah. Kita perinci. Surat Al-Muddathir, maksud saya biar nanti jangan-jangan ada yang mengatakan, oh ini komputernya gak bener ini. Al-Muddathir. Maka kita tulis semuanya saja ayatnya. Surat Al-Muddathir. Nanti biar ini alifnya bener apa enggak. Ini kan belum di semuanya. Al-Muddathir 441. Kalau nggak percaya kamu pilih ayat yang berapa, nomor berapa, paham nih? Kalau nggak percaya kita pilih ayat yang nomor berapa. Ini kalau nggak percaya, kalau jumlahnya sekian boleh. Coba sebutkan mawon, ini kan berantan ayat 56 ayat. Coba pilih saja nomor berapa dari 56 ayat. Karena random. Pinten coba Pak Malik, dan Pak Malik. Ayat nomor pinten? Wis terakhir mawon apa? Ayat sing iki. Ayat pundi?
random mawon, sebutkan saja, asal sebut mawon, pokoknya jangan satu lah sedikit olahan. Ayat 1. Ayat sini mau sidik tok niku. Ya ayyuhal muddatsir. Nah. Kesidian ini. Alif siji. Undi alif. Coba alif telu ya. Ini di 3. Golek meneh nek ono. Random boleh monggo silakan di ini. Kalau kita ngitung 40 siji kan ya ngeluh silakan. Tapi kalau dibuktikan sakit, monggo dibuktikan. Kalau memang kadang-kadang nggak ada merahnya, karena memang nggak sempurna. Kalau lillah itu biasanya lamnya itu nggak terjadi merah, tapi kan sudah diteliti nanti, diteliti ulang. Monggo silakan kamu cerita ayat-ayat berapa. Lah jumlah 41 itu apa artinya? (441) kalau kita bagi minten 441 dibagi 63 niku sama dengan 7 itu apa? Abu-abu jahanam. Hadis sing sahih. Pintu jahanam itu ada 7, pintu neraka ada 7, maka identik. Yeah. Kenapa? Mungkin gak manusiawi, mungkin ketepaan, masih ada yang ketepaan mungkin. Jadi 441 dibagi pinten 63 suane Kanjeng Nabi adalah napa 7, yaitu napa abwab jahanam sesuai dengan tema Al-Qur'an niki, ya ayyuhal muddatsir, suruh napa memperingatkan. Enak. Masih ada yang nggak percaya, kita cari angka yang lebih besar, silakan. Surat Muhammad. Sebenarnya niki masih penelitian, masih banyak menemukan hal-hal yang baru tentang pola-pola Al-Qur'an yang seperti ini ki. Sing nemokno nggih nembe anyar tasih hidup orangnya. Artinya menemukan pola-pola seperti ini. Quran itu penuh dengan seperti ini niki. Napa orangnya masih hidup? Dulu pernah, tapi tidak semendetail ini. Karena mungkin dulu komputer belum canggih, belum menemukan apa cara. Ini sebenarnya kan saged mawon kan nyari dipakai apa Word apa ngoten, digoleki alif ono piro iki ono piro kan mestinya bisa. Secara teori loh, cuma ini kemudian dijadikan satu dikumpulno ngono. Nah. Kita cari surat Muhammad. Kalau masih belum anu. Surat Muhammad. Surat Muhammad 47. Kita surat 47. Surat Muhammad. Kita tulis Muhammad memiliki. Surat Muhammad. Ini belum di Surat Muhammad. Demikian 504. Kalau ada yang nggak percaya, silahkan random kamu lihat, okay. Random apa ayat keberapa, monggo mau dilihat angkat ayat berapa, bisa kita apa lihat satu persatu. Ini 504. Lah 504 sama kita perlakuan seperti itu. 504 dibagi berapa? Dibagi 63. Yosone Kanjeng Nabi. 504 dibagi 63 sama dengan kita 8. Nopo? Pintu surga ada 8. Karena memang di sini juga ada
ayat yang panjang tentang surga. Maklum lah mau Kanjeng Nabi Muhammad secara langsung kan guys menunjukkan surga pertama jelas lah pasti jadi nawang Nabi. Dan di dalam sini ono ayat yang menjindikakno masalah napa surga yang panjang banget. Itu napa? Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Oh, ini terakhir sih. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang di orang-orang bertakwa dijanjikan dengannya. Fiha anharun, di sana ada sungai min ma'in ghairi asin, dari air yang seger, yang enggak asin, enggak pahit, enggak nyerati di sini. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan seterusnya sampai ini kan menceritakan tentang napa surga. Ya, walau fiya mukuli thamaratin min rabbihim. Nah, sampai sini titik sini, tapi panjang itu. Makanya surga 63 napa dikalikan 8. Tentang umurin napa yuswane ini yuswane Kanjeng Nabi dengan napa surga. Masih gak percaya meneh? Ayo kita teliti lagi, monggo. Kita yang angka yang lebih besar, mungkin ini kurang besar angkanya. Kita angka yang cari yang lebih besar ada, yaitu surat Muhammad kali surat napa? Surat Muhammad kali surat Al-Fatah. Surat Muhammad dan surat Fatah. Jangan. Surat Fatah, surat Muhammad plus surat Fatah. Niki alladzina kafaru surat Muhammad, kemudian setelahnya surat Fatah. Surat Fatah mulai dari awal niki. Inna fatahna laka fatham mubina. Di sini masuk nomor 2 surat. Masuk 2 surat. 2 surat niki sama-sama ono nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam surat Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina, terakhir dengan ini ayat ini Muhammadun Rasulullah. Kalau surat nama Muhammad niki surat yang kedua, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Dua-duanya tentang Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai judulnya, dan tentang kemenangannya Kanjeng Nabi. Inna fatahna laka fatham mubina, kami beri kemenangan kepada kamu. Fatham mubina, dengan kemenangan yang gemilang, yang luar biasa, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Bukan Fatu Mekah nih, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu dari tahun Hudaybiyah tahun ke-6 ya. Terus kemudian kemenangan Fatu Mekah itu tahun ke-8, hanya 2 tahun. Sebelumnya itu pasukan hanya 2.000, 3.000. Setelah apa namanya niki? Setelah monggo Ustaz Rafi. Mriki Ustaz Rafi, maju, teng majeng mriki. Fatah niku napa? Setelah perjanjian Hudaybiyah, Kanjeng Nabi ketika nyerang ning gone Mekah niki membawa pasukan 10.000. Dari 2 tahun itu naiknya, maka kemenangan adalah di perjanjian Hudaybiyah. Dua-duanya niki kan tentang Kanjeng Nabi, dua-duanya disebutkan nama Rasulullah SAW, yaitu nama Muhammad. Ketika disebutkan maka kita baca sholawat, kan nonton kan? Kita baca sholawat dong, sallu alaihi wasallimu taslima, baca sholawat dan salam. Maka kita juga di sini pakai sallallahu alaihi wasallam. Niki 2 surat dengan huruf yang sekian banyaknya.
Wis gak mungkin nih menungso gak mungkin untuk ngitung sote piro, ngitung milame piro, wis gak mungkin. Sekarang pun gak mungkin. Jangankan zaman Kanjeng Nabi yang banyak yang gak bisa baca. Jangankan baca, apa jenis ini, ngitung-ngitung itu loh gak begitu bisa. Saya baca kitab Futuhus Syam, itu ada putri raja, putri pembesar ditawan, kan dibagi-bagi terus, jatuh ke tangan seorang Arab, wong Arab. Oh, keluarganya nebus, ditebus dengan murah. Ditanya, loh kamu kok gendeng tak weku wong napa jenenge niki? Orang yang semulia ini, yang kamu jual berapapun akan dibeli. Kamu hanya memberi sedikit tok. Jawabannya apa? Rumangsaku angka yang terbesar itu ya segitu. Jadi kayak kita sekolah SD, dulu kan sekolah SD hanya bilangan hanya 1000 atau berapa itu waktu awal hitung-hitungan. Nah, ini paling mosok ngitung sak meneh gede nih ya. Kita di blok semuanya, kemudian ini jumlahnya berapa segini nih biar kelihatan. 6.237 jumlahnya. Kalau masih ada yang nggak percaya, mati kita bisa seperti tadi, bisa kita cek shotnya berapa, ininya berapa, per ayat bisa. Kalau nggak percaya, tapi jelas angkanya berapa? 6.237. Nah, kira-kira dibagi 63 kira-kira jadi apa nih? 63 jadi apa nih kira-kira? 63 berapa? 6.237 dibagi 63 sama dengan 99. Kalau sudah seperti ini kok masih gak percaya, memang innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Engkau Muhammad gak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau sukai. Walakinallahu yahdi may yasha. Tapi Allah yang akan beri hidayah. Kalau kita mestinya ya tambah iman. Gak mungkin ini. Ini benar-benar sangka Gusti Allah. Menungso gak mungkin menghitung napa? Menghitung angka-angka seperti ini, gak mungkin. Gak mungkin. Ini seharusnya kita, kadang saya merasa berdosa, ya Allah kok gak mau Quran ya Allah. Kita disurati karo Gusti Allah. Ini kan disurati karo Gusti Allah kita niki. Dilewatkan kepada Jibril, disampaikan kepada Kanjeng Nabi, disampaikan kepada kita. Kita disurati karo Gusti Allah. Alasan gak bisa bahasa Arab, belum. Oh, maka kamu disurati wong tuamu nggih pakai bahasa Jawa. Oleh gak alasan aku gak paham bahasa Jawa. Kurang ajar karo wong tua betul. Yang benar-benar nopo otentik. Dan ini masih banyak sebenarnya. Masih kurang saya tambahi. Misalkan 63 kali 99 sudah Allah lahul asmaul husna dan Kanjeng Nabi yang nyoswani 63. Kita disurati karo Gusti Allah tenan niki. Ditunjukkan iki dalam mukjizat Gusti Allah. Gak boleh ragu. Sama sekali gak boleh ragu. Nah, kalau orang sekarang kan ya Allah subhanallah. Yeah. Ini enak kita. Ini nggih ono sing gelem napa? Wis niki. Untuk dakwah niku mudah cara kita. Kita menjelaskan tentang macam-macam niku kadang nggih rodok bulet kadang-kadang. Dia yang bulet maksudnya, bukan kok penjelasannya sing bulet, tapi dia yang bulet sebenarnya. Tapi kalau ini kan nggak usah mikir panjang-panjang, kita langsung tahu bahwa ini napa bener-bener napa Allah Subhanahu wa taala menaruh di dalam Al-Qur'an kekhususannya Kanjeng Nabi yaitu 63. Tapi tidak hanya ini saja, sebenarnya sangat banyak. Yaum umpamanya kita tahu hari, yaum itu hari.
Ini diperdebatkan, masih belum. Kadang kan kalau saya tulis yaumun masih banyak kok, lebih daripada 365. Satu tahun itu berapa? 365, berapa kan gitu kan ya, ono koma nih. Tapi ininya adalah 365. Kalau hijriah minten 345, berapa? Nah, makanya kadang-kadang segini, kadang segini. Ini kadang ngenep 345, berapa? Itu hijriah. Aneh di dalam Al-Quran itu bener-bener nonton berapa? Tapi secara awal ardul ayat paman yang jenengan tulis mriki. Kata-kata yaum itu memang sekian banyaknya. Ada an-nata'ij. Nata'ij itu natijah itu hasil. Hasilnya ada 451. Tapi ini belum disortir. Kalau kita teliti dengan memiliki maliki yaumiddin, wabil yaumil akhir, wattaqu yauman, wal yaumil akhir, wa yaumal qiyamah, wattaqu yauman, dan terus masih masukkan yaumaini. Yang ini pakai bentuk mutsanna tathniyah, enggak mufrad saja, yaumain enggak ngikut. Mestinya kita bisa delete memiliki ya. Untuk yang nomor berapa? 11 kita hilangkan. Nah, nomor 11 tadi sudah tidak itu lagi. Fauqahum yaum al yaumil akhir, ada wa yaum. Bahkan al-qayyum masuk. Oke, ini kan al-qayyum di atas. Al-qayyum masuk karena yaum memasukkan ya, sampai jumlahnya pinten mau? Kita ulangi lagi, jumlahnya pinten? Jumlahnya 451. Kalau kita ngeliti siji-siji ngurangi sampai segitu kan kesulitan. Maka kita ono cara kita kumpulkan saja kalimat-kalimatnya. Ini ngumpulno kalimat-kalimat yang ada dijadikan satu. Kata-kata al-yaum itu ada berapa, al-yaumi itu ada berapa, al-yaumu itu ada berapa. Itu dikumpulkan demikian sehingga kita bisa sortir. Jumlahnya sama persis nanti pasti. Ada kalimatnya ada 451 persis. Kan nggih? 451. Maka kita langsung sortir saja. Yang kita tidak kehendaki kita hapus. Yaumen kita nggak mau ini, hapus. Al-qayyum kita hapus. Yauma idzin yani pada hari itu kita juga enggak, kita hapus nih yauma idzin. Pokoknya menunjukkan makna hari kita aja. Bukan nawa yauma idzin atau hari mereka. Kita juga nggak mau hari mereka. Pokoknya hari. Yauma idzin. Yaumukum hari mereka, saya enggak. Yaumuhum hari kalian ya. Ini hari mereka. Tidak. Yauma idzin. Al-qayyum. Al-qayyumu al-qayyumi kan yaumukum. Yauma idzin. Yaumuhum. Yaumuhum kita hapus. Pinten? Dari sekian banyaknya napa? Kalimat dalam Al-Qur'an. Yaum niku hanya 365 niki natijah nomor iki. 365. Benar-benar 365. Pas banget. Yang aneh, terus kemudian ini kan Masehi, kita kan pakai Hijriyah. Hijriyahnya di mana? Hijriyahnya kan piro? 345. Kata-kata syahar di dalam Al-Qur'an itu juga ada berapa? 12. Kita nek syahar sih gampang ya. Kita syahar maksudnya gampil niku artinya nyortiri kan gak begitu banyak, kita sortir langsung saja syahar. Ada
syahr. Syahr itu maknanya apa? Bulan. Ada berapa? Ini kita sortir sendiri kan 20 ya. Jumlahnya ada 20. Ini syahr. Syahr asyurun. Kita pakai untuk jamak enggak, yang mufrad saja. Seperti tadi yaum juga bentuk mufrad saja. Asyurun tidak. Syahr asyurun arba'ata tarabbusu arba'ati asyurin. Asyur beberapa bulan enggak. Arba'ata asyurin tidak. Syahrain 2 bulan enggak, hanya syahr saja. Asyurun arba'atu asyurin. Faidan salakhal asyhuru, bulan berapa bulan kita tidak. Syahrun thalathuna syahraini tidak. Thalathatu faidatuhunna thalathatu asyurin tidak. Ada berapa? Ada 12 kata-kata syahr. Terakhir adalah apa? Terakhir adalah di Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar. Awalnya di dalam surat Baqarah 185. Tahukah bahwa 354 bulan Hijriah itu di tengah-tengah antara surat Baqarah 185 sampai surat Al-Qadar. Yang 11 itu di luar itu. Paham? Kan bulan syahriyah, bulan Hijriyah itu kan ada harinya berapa? 354. 354 itulah yang berada di antara syahr awal ke syahr yang terakhir. Artinya ada 11 syahr yang berada di surat Baqarah sebelum ayat 158 di sini, dengan di sebelum di setelahnya surat Al-Qadar ada tepatnya sebelum niki ada 10 kata-kata yaum. Yaum itu ada berapa? 10 di atasnya ini, ada 1 di bawahnya surat Al-Qadar. Artinya persis, yaitu 354 dari syahr pertama ke syahr terakhir, sesuai dengan bulan Hijriah. Iki mosok menungso iso nyampe mikir sampai tekan gini, gak mungkin lah menungso niku mikir sampai semini. Kalau gak pernah dibuktikno bahwa yaum memang koyok ngoten niku nggih. Lihat ini dititeni mawon. Syahr niku awal syahr adalah 185. Kita tulis yaum teng mriki. Niki Maliki Yaumiddin. Ya, 1. Ya. Pokoknya nanti sampai 185 nggih. Bil yaumil akhir masih surat Baqarah 8. 2. Wattaqu yauman niki 3. Terus Al-Baqarah 62. Al-Yaum 4. Terus 85 niku wa yaumil qiyamah 5. Terus 113 yaumil qiyamah 6. 123 yaumat taku yauman niki minta 7. 126 al yaumil akhir 8. Terus niki 147 yaumil kiamah 9. 177 niki wal yaumil akhir. Setelah ini wis meloncat 203 masuk ke nggih kan 185. Ini berarti sudah, ini ada 10 sebelum yang enggak masuk. Di akhir niki yauma idzin kita enggak pakai kan ngoten kan? Yauma idzin kita enggak pakai. Lah yauma yakunun nas. Niki satu-satunya. Kan 11. Kok iso? Lah itu di atas coba. Niki yauma idzin. Kan enggak ikut yauma idzin. Zalzalah yauma idzin juga. Zalzalah yauma idzin juga enggak ikut. Surat Al-Balad sudah di atasnya surat Al-Qadar.
sebelum surat Al-Qadar. Artinya satu saja yang setelah surat Al-Qadar sebelum 185 ada 10, berarti 11. Tinggal pinten berarti 354, persis sesuai dengan bulan Hijriah. Ini masih gak yakin, repot ini. Masih gak yakin, masih banyak, dan ini gini-gini itu masih banyak. Surat Maryam, ya, surat Maryam itu identik dengan angka 19. Monggo Pak Habib ini. Oh, boten. Angka apa? Identik dengan angka 19 karena Kanjeng Nabi, karena ayat nenggone surat napa wau aliyatis ata'asyar, surga neraka niku dijaga oleh 19 malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum, kami wa ma ja'alna ashaban nari ila malaikatan, kami tidak menjadikan ashabun nar kecuali malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, kami jadikan angka 19, menjaga 19 supaya apa? Supaya kafir itu, supaya wong miliaran kok sing jaga mbok 19. Sing mlebu neraka kan miliaran pasti. Wong sing jaga kok 19 malaikat. Supaya apa jenenge niki orang-orang kafir napa? Apa jenenge wa ma ja'alna illa fitnatan, supaya jadi fitnah, jadi penjerumus ke dalam kesesatan orang-orang yang kafir. Supaya Pak liyastayqinal ladzina utul kitab, supaya orang-orang yang dikasih kitab, orang ahli kitab, supaya yakin bahwa Al-Qur'an iki saka Gusti Allah. Kalau di dalam tafsir disebutkan, kenapa? Karena di dalam kitab mereka disebutkan bahwa penjaga malaikat penjaga neraka itu ada 19. Tapi ada yang lebih daripada itu, bahwa yang mereka perselisihkan antara orang Yahudi, orang Nasrani adalah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam niku surat ke-19. Napa? Surat napa? 19. Surat Maryam. Kan 19. Surat 19. Surat 19. Dalam surat Maryam ini identik dengan 19 nggih, 19. Kemudian yang bercerita tentang Sayyidah Maryam, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliya makanan syarqiyah. Di surat ini, di surat Maryam niku ada 19 ayat yang menceritakan tentang Sayyidah Maryam. Sampai dzalika Isa bin Maryam, dari cerita Sayyidah Maryam yang diawali dengan Maryam, diakhiri dengan Maryam, ada 3, tengah-tengah ada Maryam, kemudian ada ini, itu 19 ayat persis, 19 ayat persis. Jadi 19 surat 19 yang menceritakan Sayyidah Maryam niki 19 ayat, dan kemudian Sayyidah Maryam niki disebut 3 kali. Jadi kan 19 3. Nah 19 kali 19 kali 3 pinten? 19 kali 19 ini sak wadah ada saja itu untuk nambahi mohon ya. 19 dikalikan 19 dikalikan 3 sama dengan pinten? 183. 1083. Kalimat ninggone surat Maryam niki kita mengecualikan kafaya insot, karena kafaya insot niki huruf muqatta'ah, nggak bisa diartikan. Kalimat-kalimat Arab yang ada di dalam surat Maryam itu wonten pinten? Ini kan terakhir kan,
Ini kan dikurangi siji berarti 100, ini kalimatnya ada 1084. Ada ayatnya wonten 1083. Karena mengurangi kafaya ain 19 kali 3. Ini saja ndak. Kalau kita lihat lagi kayak tadi, nama Sayyidah Maryam ini pinten jumlahnya? Ini yang mulai dari awal ya niki. Karena kita menghitung Sayyidah Maryam. Ada pinten? 1083. Kalimatnya ada 1083. Sayyidah Maryam mimnya ada sekian, roknya sekian, yaknya sekian, mimnya sekian, pinten 1083 yang artinya 19 dikalikan 19 dikalikan 3. Mungkin nggak bikinan menungso niki? Nek ngitung kalimat mungkin masih, ngitung huruf maka kita niki rojok kedusan cara ngono, gak patek yakin yuk kedusan karo Al-Qur'an. Gak meyakini dengan yang dingendikan Al-Qur'an isek lunge ngetan ngulon dikandani Al-Qur'an isek bededel isek napa? Gak manut. Ya. Mau gak pernah buka Al-Qur'an. Pokoknya niki wis kita niki subhanallah. Gusti Allah nek njogo kados ngaten niki. Gusti Allah nek njogo ngaten iki sampai ngene iki. Sampai hurufnya dihitung. Dan tulisan Al-Qur'an niku tidak seperti tulisan biasa. Siratan niku gak ono alife. Nek tenggone wayah diaka siratan mustaqim. Malah iku nek ono alife lak wis berubah total iku. Dan kalimat-kalimat yang mestinya ono wa amilus sholihat ono alife napa mboten? Coba nek ditulis wa amil padahal panjang, upamane dikai alif buyar. Ini banyak dan ini tidak di sini nggih maksud kula nggih. Maksudnya di tempat yang lain seperti tadi yang digone surat napa Fat Muhammad dan Fatah tadi. Seperti yang di surat Al-Muddatsir. Upamane dikai alif wis ilang kabeh niki. Nggih. Jadi ini menunjukkan kita niki rodok kedosan mestine yang membawa kita ke sini juga jangan sampai kita ragu tentang masalah agama. Justru kita yang kudu ditambahi keimanan kita tentang Al-Qur'an. Ditambahi bahwa nek Qur'an ini benar berarti yang membawa pasti juga benar. Kalau benar berarti yang diucapkan oleh beliau adalah sesuatu yang benar. Gak mungkin Kanjeng Nabi dibiarkan ketika salah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ditegur. Ketika ijtihad beliau diberi hak untuk ijtihad. Kalau ini menurut pendapat kadang salah tapi salah ijtihad yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti langsung ditegur. Kalau memang kalau memang salah. Ini yang bentuk pendapat ulama yang mengatakan Kanjeng Nabi boleh ijtihad dan ijtihad bisa salah, tapi ya nggak bisa diperbolehkan ijtihad kok dianggap salah kan ya nggak bisa dikatakan. Menurut kita mustahid niku nek bener untuk ganjaran loro, nek salah untuk ganjaran siji. Tapi kalau nek Kanjeng Nabi tetap ditegur. Abasa wa tawalla itu juga ijtihad Kanjeng Nabi niku. Kowe sik ta, aku tak ngurusi wong iki nek man siji ngono wis cukup. Kowe aman kowe kan aman nek ana wong sing man siji iki. Wis kok sik nyereng wae yo mesti kan muring-muring. Kandhane kok sik kok gak gelem. Itu kan ijtihad Kanjeng Nabi. Mendahulukan nopo orang-orang ini karena kalau ada orang ini satu saja masuk Islam pasti aman semuanya orang-orang itu. Ijtihad. Tapi karena niki hasanatul abrar, kebaikan orang-orang seperti kita itu bagi muqarrabin kadang-kadang masih dianggap buruk. Orang-orang yang dekat sama Allah banget itu masih dianggap buruk, maka tetap ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak perlu ditegur itu, tetap dipuji, tetap diberi pahala. Wis dakwah kesel-kesel masuk gak diberi pahala. Nah, kalau bagi kita, tapi bagi Rasulullah harus yang terbaik. Maka salah ijtihad juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ini Kanjeng Nabi niku istihad iso salah apa ini salah apa enggak? Ya tinggal kita melihat dari sisi mana. Lihat dari sisi mana. Istihad Kanjeng Nabi kadang ditegur ya berarti miturut Allah masih salah, tapi miturut kita gak bisa dikatakan salah kalau ukuran kita. Okay. Alhasil Kanjeng Nabi kalau salah nanti ini pasti kalau Al-Quran benar berarti Kanjeng Nabi juga pasti benar, gantikannya juga pasti benar, nggak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin apa yang saya sampaikan mungkin nambah keimanan kita sedaya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala alam, nasallallahu husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ista'in